Hi everyone, welcome to another class of sixth grader, and this is the second meeting for lesson 12. Okay, so it's still about uploads, yeah, the title, and let's see the detail of material that we are or topic that we are going to listen to do to have for this meeting. Okay, so for this meeting, we're gonna review the grammar, belongs and belonging, and belong and belong, And next, we're gonna have the speaking about expressing surprise, and last but not least, we will learn about some vocabularies, that contain in basic English 6, book. Okay, so let's come to the reviewing of grammar about belongs and belong. Nah, untuk belong dan belong, itu kita akan fokus dulu di affirmative sentence, Affirmative sentence itu kalimat positif, Untuk strukturnya itu kita lihat itu dia ada, kita mulai dengan subject, Setelah itu dengan belong atau belongs, tergantung daripada verbnya, subjeknya tentunya, Baru diikuti dengan objek atau complement. Nah, untuk plural, ini semuanya plural, kelompok yang pertama ini semuanya plural, dikelompokkan sebagai plural. I juga dia pakai belong, Walaupun dia bukan plural, tapi dia spesifik, beda sendiri. Dia ngikut atau dia gabung dengan kelompok plural, Nah, kalau kalian perhatikan di sini, semua subjek di kelompok pertama ini, dia adalah plural. Bisa dilihat dari skirts, itu ada s-nya. Children itu plural, pluralnya child, Kalau child itu satu orang, children itu banyak, Yang berikut ada flowers, di sini ada s-nya, so itu adalah juga kelompok plural, Nah, untuk yang plural ini pilihan verb-nya adalah belong. So let's say katakan the skirts belong to your sister, bisa seperti itu. Nah, begitu juga dengan the flowers belong to my parents, let's say, for example. Atau the children belong to the Hiddlestons. Hiddlestons ini maksudnya keluarga, keluarga Hiddleston. Okay, so that's for the plural. So remember, plural subject dia pakainya belong. Okay, let's see untuk yang orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal di sini adalah it, she, dan he, Atau bisa juga dengan kata benda the cat, the car, atau the dog. Yang pokoknya dia nggak ada s-nya di belakang. Kalau kalian perhatikan di sini the car maupun the dog itu nggak ada s di belakangnya, So karena dia itu orang ketiga tunggal, atau singular noun, dia pakainya verbnya adalah belongs, ada tambahan s-nya di kata kerjanya. So, kita bisa bilang the car belongs to Miss Salma, example, Atau the dog belongs to your sister, atau belongs to her, bisa, Jadi sebenarnya kalau kita mau ini, kalau tricky-trickinya itu kita bisa bilang, di sini the car itu nggak ada, kalau misalnya bendanya nggak ada s-nya, so s-nya taruh di belongs, Kalau di sini kan ada s-nya, maka di sini nggak perlu pakai s lagi, gitu. But tentunya harus perhatikan juga karena ada kata-kata benda atau noun
subjek yang seperti ini ya, dia kan nggak ada s-nya, tapi dia adalah plural. So you have to pay attention on that ya. Oke, next itu kita akan ngomong tentang negative sentence. Negative sentence itu just a minute. Oke, nah untuk negative sentence itu sama seperti kalau strukturnya sama seperti afirmatif sebenarnya tadi yang kalimat positif ya. Bedanya itu adalah kita cuma tambahkan atau sisipkan itu ekspresi negatifnya. Di sini ekspresi negatif yang kita pakai di sini adalah don't ya atau doesn't ya. Nah, kita lihat di sini dan di mana dia ditaruh? Nah, don't atau doesn't itu dia ditaruh atau diletakkan di antara subjek ya dan kata kerjanya. Oke, kita lihat di sini untuk kelompok plural dan I ya. So, the skirts ya don't belong to you. Atau the children don't belong to your sister atau your parents atau my parents. Atau the flowers don't belong to the Hiddleston. Oke, itu untuk yang plural, untuk yang orang ketiga tunggal dan singular noun ya. The car doesn't belong to Miss Salma. Oh, tapi kenapa di sini nggak pakai S ya? Tadi di positif pakai S, kenapa di sini nggak pakai S? Nah, kalau misalnya udah ada kata kerja bantu ya, does ya untuk singular noun atau untuk orang ketiga tunggal ya, untuk orang ketiga tunggal she, it ya. Itu kata kerjanya belongnya yang tadinya S itu dia belongs ya, dia hilang S-nya ya, terus dia pakai biasa seperti untuk orang ketiga, untuk plural ya. So remember kalau does sudah muncul ya, doesn't atau does sudah muncul itu berarti kata kerja yang mengikutinya itu dia harus kembali ke bentuk satu ya, nggak pakai S. Oke ya. Juga begitu dalam contoh di sini kalimat the dog doesn't belong to, let's say, my parents. Okay, so remember untuk hal itu ya. When does, ketika kata kerja bantu does itu sudah muncul ya di orang ketiga tunggal she, it atau untuk singular noun, maka kata kerjanya itu dibalikin ke bentuk satu, tidak mengalami penambahan S. Nah, okay, next. Oke, berikutnya adalah interrogative sentence ya. Nah, interrogative sentence atau kalimat tanya itu dia dimulai dengan kata kerja bantu. Ya. Dengan di sini ada do ya atau pakai does ya. Kalau kita lihat strukturnya ya ada dimulai dengan do atau does, terus subject, terus belong atau belongs to diikuti dengan objek ya. Terus dia ada responsnya, ini responsnya. Nah, kita akan lihat satu-satu. Tadi di kalimat negatif, aku bilang bahwa kalau kata kerja does-nya muncul ya untuk orang ketiga tunggal ya. Kalau udah muncul does, ya berarti kata kerjanya itu dia harus dibalikin ke bentuk satu. Sama yang tadi yang di kalimat negatif itu juga sama polanya terjadi di kalimat tanya ya. Oke, kita lihat dulu yang plural ya, subjek plural atau dan I. Do the skirts belong to her? Do the skirts belong to her? Responsnya bisa yes do they atau no they don't. Wait, kenapa di sini ada pakai they ya? Nah, they ya, they ini ya
They itu dia refers ya, dia refers ke the skirts ya, the skirts plural ya. Makanya di sini dia pakai pronounnya, kata ganti nounnya itu adalah they karena banyak ya. Hal yang sama juga dengan children maupun flowers ya. Semua subjek ya yang dia itu plural ya, untuk di responsnya, di bagian responsnya itu kita ganti ganti dengan pronoun they ya. Oke. Hal juga contohnya juga do the children belong to the Hiddlestons? You can say yes they do atau no they don't. Oke, sekarang kita lihat untuk yang orang ketiga tunggal. It, she, he, atau untuk singular noun dan singular noun ya. They, the car atau the dog. Does the car belong to Miss Salma? Yes, it does. Atau no, it doesn't. Kenapa kita pakai it di sini ya? It, karena it ini dia refers ke apa namanya subjeknya ya. Di sini subjeknya kan adalah it ya, it di sini ya. Nanti kalau misalnya katakan dia subjeknya adalah does she misalnya, does she atau does he ya belong to the Hiddleston? Nah nanti responsnya bisa yes he does ya. Di sini ada yes he does atau no he doesn't. Atau yes she does atau no she doesn't. Depends on the subject ya, subjeknya apa di sini. Okay, I think that's it. We now move on. And di sini ada practice ya. Kita akan coba practice dan kita untuk kali ini akan fokus untuk how to respond ya. How to respond sebuah kalimat tanya do does ya yang menggunakan belong sebagai kata kerjanya. Kata kerja utama ya. Oke, the first sentence di sini ada do the skirts belong to Jane? Responsnya dia yes ya. Nah, gimana untuk respons yes-nya? Gimana kita jawab respons yes-nya? Nah, tentunya ingat bahwa the skirts ya ini dia plural ya. Berarti di jawaban kita itu kita pasti akan menjawab yes they do. The skirts ini diganti dengan they karena dia banyak ya, ada s-nya di situ kita pakai they. Terus do-nya tinggal teman-teman taruh di belakangnya. So yes they do. Okay. Next number 2, does the kitten belong to her? No. Oke, berarti tentunya kitten ini kalau kalian lihat dia kan satu ekor ya. Satu ekor kitten enggak ada s-nya di belakang. So itu kita pasti kata gantinya itu adalah it. So you can say no, it doesn't. Ya, karena dia negatif, no ekspresinya no, maka kita bilangnya it doesn't. Next, begitu juga dengan yang kalimat kedua. Does the pen belong to Mr. Mareski? Yes, it does. The pen cuma satu, kita pakai pronounnya adalah it. Oke, di sini nomor 4, does the shoes belong to the headmaster? Nah, the shoes di sini kalau kalian lihat dia adalah plural, ya, ada s-nya di situ, the shoes. So untuk ekspresinya no, kita bisa bilang no they don't, ya, no they don't. Last but not least, does the bird belong to Ariana? Kalau yes, berarti jawabannya oke. Ini kan tunggal ya, satu benda. So kita bisa bilang yes it does. Oke ya. Nah itu remember kalau dia plural ya berarti kita pakai do, they. Terus kalau dia singular berarti kita pakai it ya. Nanti kalau misalnya dia itu does she misalnya atau does he ya belong to Mr. Mareski, it's an example ya. Berarti yang she-nya itu dia tetap ya. She-nya tetap. Mungkin jawabannya adalah yes she does. So, ya. Okay, let's move on for your turn. Okay, so you have
exercise here. Please do the exercise di buku Basic English 6, page 102, part F, number 1 until number 3, and part G, number 1 until number 5. Ya. Jawabannya ditulis di kertas, ya, terus dikirim ke your tutor atau your teacher. Ya. Okay, you have 7 minutes, yeah, to do the exercise. Remember, you're not allowed to send your answer in text messages. Okay. Okay. Let's moving on, and now we are gonna go for the speaking about expressing surprise. Okay, so this is the dialogue that I take from your book. I'm gonna read the dialogue, and then we're gonna have little highlights, yeah, about expressing surprise. Okay. Yesterday I went to Mira's house. What were you doing there? Oh, just having a little chat with her. How is she now? Is she just fine? Yes, she's fine. She showed me her handbag collection. Oh, really? Yes, they are excellent bags. Good. One day I will ask her to come to bag shop. It's the best handbag shop in this city. Oke, kalau kalian lihat di sini ada satu ekspresi surprise, ya. Can you guess what is it? What is it? Yes, that's correct. Ekspresi surprise yang ada dalam dialog ini adalah oh really? Biasanya penekanannya itu dia kayak agak naik ya, seperti itu. Oh really? Nah, seperti itu. Oke. Nah, let's see what we have to remember about expressing surprise. Nah, dalam penulisan expressing surprise itu we can use interjection, ya, to express the idea of surprise. Ya. Interjections itu usually, ya, 1 or 2 words that come at the beginning of the sentence. Ya. Oke. Maksudnya bukan at the beginning, maksudnya di akhir. Ini kayaknya salah tulis, ya. Expression frase, ya, frase kalau misalnya kalimatnya itu dia panjang, ya kalimatnya panjang. Ini kan kalimatnya pendek, ya. Nah, kalau kalimatnya dia panjang, ekspresi itu biasanya dia taruh di depan rangkaian kalimat itu, ya. Sedangkan untuk tanda interjection itu sendiri biasanya, atau tanda seru itu biasanya kita letakkan di depan setelah kata yang dan dia biasanya konotasinya atau dia dianggap sebagai ekspresi daripada interjection gitu. Oke. Next itu untuk example-nya kita bisa bilang, I've won. Oh dear, does it hurt? Ya. Nah, ini yang di sini yang interjection, ini maksudnya ini yang pertama interjection, ini bagian interjection-nya. Terus ini kalimat berikutnya, ya. Nah, sama seperti di sini. Oh really? Nah, sebenarnya oh really ini semuanya adalah sebuah expressing surprise, ya. Tapi yang interjection-nya itu udah yang oh-nya itu, oh-nya ada tanda interjection di situ. Nah, hal yang sama juga dengan yang ini, ya. Oh dear, does it hurt? Oke, ya. Atau juga hey, you're here. Ya. Itu juga adalah ekspresi surprise. Sebenarnya ada ekspresi surprise yang lain juga. Contoh yang apa namanya, yang dia lebih casual, ya. Contoh misalnya, you gotta be kidding me. You gotta be kidding. Ya, itu ekspresi surprise juga. Atau I can't believe that. Itu juga ekspresi surprise. Beberapa ekspresi surprise yang biasa terjadi, yang dalam speaking, ya.
Okay, now we are going to move on, and you have to do the practice. Yeah, go to your book. Yeah, Basic English 6, do part halaman 1 sampai 115, ada part I di situ, number 1 sampai dengan number 4. Ya. As usual, ya, setelah selesai terus nanti dikirim ke your tutor. Ya. Okay, you have 7 minutes, ya, to do the exercise. Okay, so now let's see the dictionary. For the dictionary, kita akan belajar tentang beberapa vocabulary baru, ya. Maybe some of this vocabulary you have already familiar with. I'm gonna go through each of them, ya. Occasion itu dalam bahasa Indonesia itu kita bilang adalah peristiwa, ya, peristiwa. Okay, nah peristiwa, and then we have weather itu baju hangat, ya, atau biasa dibilang juga ini kita bilang sweater juga sama, atau sweater, ya, dalam ekspresi Indonesia. Oh, pants. Next kita punya pants, ya. Pants itu adalah celana panjang. Oke, itu celana panjang. Then we have tie, ya. Tie itu dia bisa punya dua ekspresi, ya. Dia bisa sebagai kata kerja, juga sebagai kata benda. Kalau kata benda itu dia adalah dasi, sedangkan kalau misalnya dia sebagai kata kerja itu artinya adalah mengikat. Next we have gloves, ya. Gloves itu something that you wear on your hand, ya, to cover your hand from, let's say, bacteria, something like that, ya. To keep your hand clean, ya. Itu sarung tangan. Terus wear, ya. Wear ini adalah kata kerja, ya. Kata kerja memakai atau mengenakan. Ya, memakai atau mengenakan, sama dengan dia put on, ya, ya. Next we have glasses. Oke, glasses di sini yang dimaksudkan adalah kacamata, yang glasses. Biasanya dibilang a pair of glasses, biasanya dibilang gitu. Nah, kacamata. Next ada dress. Dress ini kata benda, ya. Pakaian, ya, artinya adalah pakaian dalam bahasa Indonesia. Terus skirt itu adalah rok, ya. And last but not least we have ceremony, ya. Ceremony itu adalah upacara, ya. Okay, so that's the vocabularies that we learn for this meeting. We have occasion, sweater, pants, tie, gloves, wear, glasses, dress, skirt, and ceremony. Okay, yeah, now let's see the homework, ya. Okay, so homeworknya ada 2. Yang pertama adalah diambil dari buku Basic English, ya, page 106, ya. Itu kalian nanti kerjakan bagian reading part J, ya, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Yang berikut adalah homework kedua. Homework keduanya adalah kalian mengerjakan yang ini, ya, nomor 1 sampai dengan nomor 9. Oke. So 2 exercise ini, 2 homework ini nanti dikerjakan dan dikirimkan ke tutor kalian. Oke, so for the recap, di video ini kita udah belajar tentang reviewing belongs and belong, ya. Terus tadi tentang expressing surprise, sama we have learned about some dictionary, some vocabulary, ya, in the mini dictionary, ya. Okay, yeah, I believe that's the end for the meeting, for this meeting, and don't forget to do your homework and submit to your teacher. Stay safe, everyone, and see you on the next meeting. Yo, bye-bye.